Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja keras, udah berbuat baik, tapi rezeki kayaknya selalu ketahan? Nah, kalau kita bicara energi, ini bukan cuma soal aura di tubuh kita loh. Energi rumah kita juga ikut main. Dan yang paling sering kita lupakan, penempatan benda di rumah itu punya efek domino yang luar biasa ke wetonmu. Gini nih, weton itu kan punya elemen dasarnya. Kalau elemen itu bentrok sama benda di rumah, ya kacau balau energi baiknya. Kalian siap buat bongkar tuntas? Yuk kita mulai dari kesalahan yang paling umum di pintu masuk rumahmu. Pintu masuk itu gerbang rezeki. Kalau kamu pajang benda tajam, kayak golok atau keris, di dekat pintu, hati-hati. Energi baik yang mau masuk, langsung kaget dan mantul baik. Ibaratnya, kamu nyuruh rezeki minggir duluan. Bayangin deh, wetonmu itu weton padi yang lagi tumbuh subur. Tapi kamu taruh tempat sampah persis di sudut kekayaanmu. Energi kotor dari sampah itu menarik kemiskinan dan ketidakberuntungan. Jangan pernah simpan sampah yang kelihatan di area utama ya. Cermin itu fungsinya memantulkan. Kalau dia langsung menghadap pintu, semua rezeki yang datang, ia dipantulin lagi keluar. Sama aja kayak kamu ngusir rezeki pakai satpam yang nggak kelihatan. Atur posisinya biar nggak langsung hadap-hadapan. Ini tentang kamar tidur. Wetonmu butuh istirahat yang harmonis, bukan tidur sambil energinya kesedot air kotor. Kalau kepalamu sejajar dengan toilet, energi positif wetonmu tersalur terus ke saluran pembuangan. Kamu jadi gampang sakit. Sekarang kita pindah ke dapur. Dapur itu jantung kemakmuran keluarga loh. Jangan sampai ada bentrokan di sini. Api itu elemen weton yang paling penting buat rezeki. Kalau dia berdekatan banget sama air, ya berantem terus energinya. Api wetonmu jadi gampang padam, rezeki seret, emosi gampang naik. Harus ada jarak atau penghalang kayu di antara keduanya. Ini klise, tapi fatal. Air yang menetes itu sama dengan uang yang menetes keluar tanpa bisa kamu tahan. Apalagi buat kalian yang punya weton dengan elemen air kuat, kebocoran ini bisa menghancurkan wahana energimu. Nah, khusus weton air, kamu harus hindari dominasi warna merah atau oranye menyala di kamar tidurmu. Air dan api itu bentrok alami. Kalau airmu terlalu banyak dikelilingi api, kamu gampang stres dan sulit fokus. Kalian itu elemen semangat, tapi gampang banget padam kalau ada air kotor atau mampet di rumah. Kamar mandi yang jorok dan mampet itu racun bagi weton api. Cepat bersihkan, atau semangatmu buat cari rezeki hilang perlahan. Weston bumi itu butuh stabilitas dan pijakan. Jangan pernah biarkan rak atau lemari di rumahmu terlihat melayang atau nggak kokoh. Ketidakstabilan fisik di rumah akan mencerminkan ketidakstabilan rezekimu. Selalu perbaiki yang miring atau goyah. Wengton angin butuh pergerakan dan kebebasan. Rumah yang terlalu sesak dengan barang membuat energimu stagnan. Kalau kamu weton angin, segera declutter. Barang yang nggak terpakai harus dibuang. Biarkan udara dan rezeki bergerak bebas. Weton kayu itu butuh pertumbuhan. Nah, kalau kamu banyak menyimpan benda mati, kayak logam berkarat atau elektronik rusak, bahaya. Benda-benda ini membawa energi membusuk. Weton kayumu jadi susah tumbuh dan berkembang. Segera buang atau perbaiki. Loh, sapu lidi kok bermasalah? Iya, kalau kamu biarkan sapu berdiri terbalik dengan ujungnya di atas. Ini fatal buat weton apapun. Sapu yang terbalik melambangkan pertikaian dan cekcok di rumah tangga. Simpan sapu lidi dengan benar, menghadap ke bawah. Jam mati itu bukan hiasan vintage. Jam itu harus bergerak. Kalau dia berhenti, progres wetonmu ikut berhenti di waktu itu. Kamu merasa stuck dan gak ada kemajuan? Cek jam di rumahmu. Ganti baterai atau buang jam yang memang sudah rusak total. Bagi weton tertentu, menanam kaktus di dalam rumah bisa membawa ketegangan dan konflik dalam hubungan interpersonal. Duri itu membawa aura tajam dan pertahanan. Kalau wetonmu butuh harmoni, pindahkan tanaman berduri keluar rumah. Foto keluarga itu penting, tapi posisinya juga harus dipertimbangkan.
Jangan pernah letakkan foto keluarga menghadap langsung ke pintu kamar mandi. Ini kayak kamu membiarkan energi kotor terus-terusan memapar kebahagiaanmu. Pindahkan ke posisi yang lebih terhormat dan positif. Nah, ini yang paling sering diabaikan, terutama di keluarga Jawa. Benda pusaka atau warisan yang kamu simpan. Pusaka ini membawa energi yang sangat kuat. Seringkali energi dari weton leluhurmu yang belum tentu cocok sama weton kamu sekarang. Bayangin wetonmu air, tapi pusakamu mengandung energi api yang sangat dominan. Konflik energi ini bisa bikin hidupmu jadi nggak tenang. Bukannya harus dibuang ya, tapi harus dinetralisir atau disimpan di tempat khusus yang nggak mengganggu sirkulasi energimu sehari-hari. Ingat, ini bukan hanya soal mistis, tapi soal vibrasi. Rumahmu harus beresonansi dengan elemen dasar wetonmu. Harmonisasi itu kuncinya. Kalau rumahmu nyaman bagi wetonmu, rezeki itu pasti datang dengan sendirinya. Mulai sekarang, coba deh cek rumahmu lagi. Jangan-jangan kamu sendiri yang menciptakan penghalang rezekimu tanpa sadar. Wetonmu itu panduan. Gunakan panduan ini untuk menata lingkungan, biar hidupmu lebih lancar dan berkah. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Weton kalian apa dan benda apa yang paling sering kalian temukan bentrok di rumah? Sampai jumpa di video selanjutnya.